Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa bulan Ramadan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini kita bertemu kembali dalam satu kegiatan yang sangat berkah di bulan Ramadan. Sebelumnya penting untuk kita sampaikan kepada seluruh pemirsa bulan Ramadan, selamat menunaikan ibadah bulan Ramadan. Semoga semua amal ibadah pemirsa bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak pula kita lupakan, kita panjatkan kepada hadirat kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliaulah yang telah menunjukkan kita pada satu jalan yang lurus, yaitu jalan Islam, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa bulan Ramadan yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini penting sekali kita membahas satu tema yang sangat penting, yaitu martabat manusia atau tingkatan martabat manusia ketika mereka mempelajari Al-Quran. Mengapa ini penting? Karena satu, pada bulan Ramadan inilah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali ayat-ayat yang kita temukan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Semisal di dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan ini, bulan Ramadan inilah bulan di mana Quran itu diturunkan. Di dalam surat Al-Qadar juga dikatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang telah ditentukan atau malam kemuliaan. Dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali kita temukan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Kedua adalah ada satu hadis yang juga umum kita ketahui, bahwa satu ketika Rasulullah pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mempelajari dan mengajarkannya. Dari dua alasan inilah, maka penting sekali selama bulan Ramadan ini ada satu saat kita mempelajari pentingnya kaitan bulan Ramadan dengan Al-Quran. Pemirsa bulan Ramadan yang dirahmati Allah, ada beberapa istilah atau terminologi yang digunakan oleh Islam untuk menyatakan orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Pertama yaitu satu hadis dalam Al-Quran, surat Al-Hijr dikatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga. Kata al-hafizun di situ dipakai untuk disematkan kepada orang yang mempelajari Al-Quran sebagai hafizul Quran. Nomor dua, istilah berikutnya adalah istilah hamala yahmilu.
Dalam satu kitab disebutkan At-Tibyanu, ya, karangan Syekh, kalau nggak salah karangan Syekh Nawawi, At-Tibyanu fi adabi hamalatil Quran. Ini menunjukkan bahwa kata hamala yahmilu itu juga bisa digunakan untuk menyatakan orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Itu juga digunakan oleh Al-Quran untuk menyatakan orang-orang terdahulu yang diberi Allah sebuah kitab. Masalul ladzina humilut taurata summalam yahmiluha kamasalil himari yahmil asfaro. Penggunaan kata hamala yahmilu ini menunjukkan bahwa kata yahmilu ini ternyata sudah umum digunakan Allah untuk menyatakan orang-orang yang mendapatkan kitab, termasuk diantaranya adalah kitab Taurat dan kitab Quran. Yang ketiga adalah istilah ahlul Quran, yaitu orang-orang yang disebut sebagai ahli Quran. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi azza wa jalla ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki ahli, memiliki keluarga dari golongan manusia. Qila man hum ya Rasulullah. Siapakah itu ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'ani hum ahlullah wa khassatuhu. Di sini, dari hadis ini jelas sekali bahwa kata Al-Quran, kata ahlun disematkan dengan Al-Quran ini menunjukkan kepada orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Dengan demikian dapat kita ambil satu pemahaman bahwa di dalam mempelajari Al-Quran setidaknya ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah orang-orang yang disebut sebagai hafizul Quran, orang-orang yang menjaga Al-Quran. Kemudian pada tingkatan berikutnya adalah hamilul Quran, orang-orang yang membawa Al-Quran. Dan peringkatan ketiga adalah ahlul Quran, sebagai orang-orang yang ahli Quran. Nah, bagaimana perinciannya? Pertama, yang disebut sebagai hafizul Quran itu adalah orang-orang yang memelihara Al-Quran, baik secara lafdzon, secara lafaz, maupun secara maknan, secara arti. Di sini disebut, termasuk di antara sebagai hafizul Quran adalah orang-orang yang mempelajari tafsirnya, mempelajari ilmu tajwidnya atau tahsinnya, mempelajari usulul Quran atau tafsir, juga berbagai macam disiplin ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan diantaranya sebagai hafizul Quran adalah orang-orang yang diberi anugerah Allah untuk dapat menghafalkan Al-Quran. Kemudian pada tingkatan berikutnya adalah hamilul Quran. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang senantiasa membawa nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan mereka. Al-Quran tidak sebatas pada tataran pelajaran, tapi Al-Quran adalah tataran nilai. Banyak nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran, dan itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah ahlul Quran. Al-Quran itu siapa? Adalah orang-orang yang senantiasa dalam kehidupan sehari-harinya nilai-nilai Quran itu terkristalisasi, terinternalisasi dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, pada tingkatan inilah hadis dari riwayat Anas bin Malik tadi, Allah menyatakan ahlul Quran hum ahlullah. Ahlul Quran adalah keluarga Quran, adalah keluarga Allah dan orang-orang yang terpilih. Nah, dari 3 tingkatan ini semuanya adalah orang-orang yang terpilih, semuanya adalah orang yang mendapatkan rahmat, mendapatkan rizki yang sangat besar dari Allah. Dalam salah satu ayat Quran, surat Yunus dikatakan, huwa khairum mimma yajma'un. Sesungguhnya Al-Quran adalah lebih baik dari apa-apa yang kalian atau mereka kumpul-kumpulkan. Nah, permasalahannya, apakah kita akan berhenti menjadi hafizul Quran? Tidak naik
pada satu level hamilul Quran, atau bahkan lebih menjadi ahlul Quran sebagai keluarganya Allah. Ini penting, sehingga nanti satu ketika di dalam kehidupan kita, kita tidak hanya berjalan di tempat, tidak hanya dikenal sebagai orang-orang yang hanya sebatas mempelajari isi-isi luarnya Al-Quran tanpa menindaklanjuti, mengembangkan dengan memberi pengaruh kepada masyarakat luas bahwa Al-Quran adalah kitab Allah, pedoman hidup yang berisikan nilai-nilai kehidupan yang sangat baik. Falak wa ma adraka mal aqobah. Kan falak tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah. Dalam satu ayat dikatakan, apakah kamu tidak tahu apakah itu aqobah? Wa ma adraka mal aqobah. Apakah kamu tidak ingin naik level? Demikianlah pertanyaan ini penting untuk kita sampaikan, sehingga diri kita akan menjadi muslim yang kafah, seperti yang dikatakan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Dengan demikian penting untuk kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.